tahu. Warna-warnanya masih Untuk lengkap saat ya, ini warna abu-abunya sudah tepat bagus. apa belum? Netral, Belum, nggak kalau usah pajak ya. belum ya. Ada Kalau warna hitam kenaikan juga, Ben. marketplace Ya, ya ada warna hitam nggak apa-apa juga, deh, Kak. biar Ini bersaing udah sama ada. pasar Yang suka simpel-simpel offline bisa gitu kan, biar kasih bersaing gitu loh, nggak ada yang jatuhin harga. Cuman kalau ditambah pajak lagi udah makin parah sih gitu loh Bang. Kita juga nggak mungkin di online jual murah, pasti kita naik juga harganya 2 kali lipat. Soalnya pajak itu dipotongnya udah otomatis sekarang dari aplikasi. Udah ada pemberitahuan gitu di marketplace untuk pemotongan pajak sama marketplace berapa sekian persennya, pokoknya tinggi lah potongan marketplace. Kalau menurut saya sih sangat-sangat belum tepat untuk saat sekarang ya, apalagi dengan kondisi yang sekarang ya. Itu sangat akan mempengaruhi nanti daya beli masyarakat ya kan. Terus apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang lagi begini ya kan, terus kita berbicara masalah pajak, di up lagi pajak ini kalau menurut saya itu sangat belum tepat untuk saat sekarang ya. Pemerintah jangan berbicara masalah untuk menaikkan pajak seperti itu dulu ya, mungkin ada solusi-solusi lain gitu loh. Nah, contohnya kenapa istilahnya ada program-program pemerintah masalah tambang apa segala macam, kenapa nggak itu yang dikejar dulu? Kenapa harus pajak ke rakyat yang dibebani gitu loh? Ya kalau menurut saya sih kalau bisa lebih disesuaikan saja sih ya Mas, buat pedagang sama customer yang lain. Jadi tidak terlalu membebani masing-masing. Oh iya, agak lumayan berasa sih ya ke pasar kayak gini ya, karena lumayan tinggi di potongannya untuk penjual ya. Menurut saya sih seperti itu ya Mas. Nah, kalau harapan sih ya lebih dipikirkan saja sih untuk penjual dan pembelinya aja. Jadi kita di online-nya lebih sesuai lah gitu. Disesuaikan lagi, pikirkan dulu dong penjual dan pembelinya gitu. Mungkin masyarakat juga memiliki pandangan yang juga cukup kritis terkait dengan kebijakan pemerintah dalam menaikkan pajak UMKM dan ada JHT nanti di depannya. Mungkin kita masih ngomong terkait dengan pengusaha UMKM, marketplace. Saya langsung ke Pak Sidi. Pak Sidi, ada kekhawatiran nggak sih dari sisi pengusaha mikro kecil gitu ya terkait dengan pajak ini malah akan mematikan semangat mereka untuk berjualan gitu, karena dikit-dikit pajak, ada psikologis yang kena di sana nggak sih kira-kira? Oke. Kalau kami melihatnya dari dunia usaha kan tadi kita melihat berimbang. Yes. Jadi ada yang usahanya sudah offline, ada usaha yang online gitu ya. Yes. Sekali lagi ini kan bukan jenis pajak baru terkait ini. Sehingga bagaimana level of playing field. Sehingga ini nanti akan ditentukan oleh mekanisme pasar itu sendiri. Okay. Bagaimana pasar itu berkompetisi secara sehat. Sehingga ya memang bahwa kewajiban membayar pajak ini pada akhirnya seluruh pelaku usaha memang harus membayar pajak, itu kan sebagai suatu kewajiban. Baik. Saya ke Pak Basuki. Pak Basuki, ini kan tadi juga masyarakat ataupun juga warga mengatakan bahwa ya jangan dululah dengan kondisi saat ini gitu untuk ke UMKM terutama gitu. Kan masih banyak sebenarnya sumber-sumber pendapatan negara dari pajak lain, misalnya tambang tadi juga disampaikan oleh masyarakat juga tadi gitu. Apakah Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang seperti itu? Bahwa jangan menyasar dulu ke wong cilik kelas menengah, tapi kakap dulu dong coba dikejar gitu. Jadi pajak begini, kalau pajak diartikan target, maka nanti menyasarnya kepada orang kecil. Karena memang orang kecil ini tidak mampu untuk melawan. Mereka awam sekali dengan pajak. Bayar konsultan pun tidak mampu. Advokat pajak juga tidak mampu. Nah, mereka hanya cukup untuk makan. Jadi harus dipahami, Mas Ruli, pajak itu adalah dikenakan atas selisih lebih. Termasuk jaminan hari tua, THT, itu hanya cukup untuk konsumsi, untuk hidup sehari-hari. Itu dibebaskan saja. Biar ekonomi tumbuh, biar rakyat ini bisa bersaing, bisa berkompetisi. Kita ini kalah produk-produk kita. Kita hanya menjadi objek pasar bebas dari negara-negara lain. Kita tidak mampu berkompetisi. Jadi jangan pemerintah membuat sebuah kebijakan yang menyasar kepada orang yang tidak mampu. Karena pajak itu tidak dikenakan kepada orang yang lemah, yang tidak mampu, tapi harus dikenakan kepada yang mampu. Kemudian pajak itu harus diartikan bukan maksimum budget untuk menutup semaksimal mungkin terhadap anggaran negara. Itu salah. Pajak, apalagi dengan sistem self assessment, itu pajak itu harus menganut prinsip optimum budget. Berapa sih optimum yang bisa ditarik oleh masyarakat? Yang maksimum itu adalah kepada orang-orang yang super kaya. Itu harus diambil uangnya untuk didistribusikan kepada orang kecil. Nah, kemudian kalau optimum budget itu kemudian
dari mana untuk menutup APBN kita? Itu dari sumber-sumber alam. Kita negara yang sangat-sangat kaya. Oke. Mulai kita ini kan, saya berkali-kali katakan, kita ini dikelilingi makanan. Laut ini kan makanan semua. Iya. Belum lagi tambangnya, sampai nikel, tembaga kita nomor 1 dan lain sebagainya. Tidaklah susah sebenarnya. Tapi jangan sampai. Pak Basuki melihat bahwa pemerintah dalam mengejar dari sisi industri sumber daya alam, tambang tersebut masih belum maksimal, belum optimum. Oh jelas, belum optimum. Oke. Bahkan pajak ini menjadi apa? Beban semuanya, termasuk utang-utang kita. Sekarang yang jadi masalah, rakyat ini salah apa? Oke. Di balik tekanan pajak ini, kita harus menanggung APBN, rakyat harus menanggung utang-utang ini. Siapa yang menciptakan ribuan triliun dari utang negara? Dan ini semua dibebankan kepada rakyat. Siapa yang bertanggung jawab ini? Saya langsung ke Bang Rifki. Bang Rifki, Anda melihatnya seperti apa, Bang Rifki? Apakah memang pemerintah tidak memiliki nilai optimum budget gitu terkait dengan apa namanya pajak ini gitu ya, lebih ke maksimum budget saja atau seperti apa? Lagi-lagi ini kan kalau kita bicara state atau negara atau pemerintah dalam melakukan tax collection. Artinya itu kan adalah budget yang pemerintah kumpulkan untuk bagaimana satu pemerintah mendistribusikan lalu membelanjakan hal ini gitu. Nah, tentu muncul rasa unfairness di masyarakat saat kemudian belanja pemerintah ini tidak diarahkan atau tidak tertranslate menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau kemudian belanja pemerintah, program pemerintah itu tidak menciptakan lapangan kerja, sedangkan di satu sisi pemerintah terus mengkolek pajak, ini kan muncul rasa unfairness tadi gitu. Harusnya dari sisi pemerintah ini kalau dia mampu atau mempush untuk mendorong penarikan pajak, harusnya pemerintah juga bisa komit dalam menciptakan lapangan kerja gitu. Atau meningkatkan kapasitas masyarakat itu sendiri untuk kemudian bisa membayar pajak. Sekarang kan lapangan kerja juga sangat stagnan gitu, tapi kemudian pajaknya terus dikejar. Ini yang kemudian menjadi tekanan di masyarakat. Baik, saya langsung ke Pak Sidi. Pak Sidi, Anda melihatnya apakah dunia usaha siap membayar lebih apabila memang diminta oleh pemerintah gitu untuk lebih sekatakan mungkin optimum budget yang disampaikan oleh Pak Basuki tersebut gitu? Apakah Anda melihat bahwa memang kita kurang tata kelola sebenarnya? Oke, jadi kalau pada dasarnya dunia usaha itu tidak menolak kewajiban membayar pajak. Tapi saya ingin memberikan analogi seperti ini ya. Ibaratnya kita dalam suatu kelas atau universitas, satu angkatan itu mau nilai tertinggi, ya. IPK paling tinggi misalnya 4,0. Nah, untuk meningkatkan rata-rata kelas ini, apakah yang nilainya sudah 3,5 ke atas ini yang terus dibebani untuk meningkatkan target? Ataukah apakah yang belum pernah masuk sekolah atau tidak ikut kelas, tidak ikut ujian ini, inilah yang sebetulnya kelompok yang memang harus dikelola gitu ya. Sehingga prosesnya itu tidak berbasis melulu kepada intensifikasi, tapi juga melalui ekstensifikasi. Oke, baik. Pak Basuki, Pak Sidi mengatakan bahwa ekstensifikasi juga penting sebenarnya gitu. Apakah Anda melihat bahwa memang kita masih banyak loophole ekstensifikasi dalam hal pajak ini? Iya, ada istilah sangat populer berburu di kebun binatang. Itu kita kan, baru dengar tuh. Gimana Pak? Ini sangat populer. Sejak berapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu. Jadi yang terjadi, ini saya katakan petugas-petugas pajak itu lebih banyak menyasar kepada pelaku-pelaku usaha atau masyarakat yang lemah. Mereka tidak peduli kepada yang namanya nanti perusahaan itu bangkrut, nanti perusahaan itu kolaps, nggak peduli. Karena target. Ini kan sesuatu yang tidak sehat kalau menurut saya. Negara harus melindungi rakyatnya, tapi negara melakukan sebuah pembiaran terhadap kalau saya katakan ini sebuah kejahatan gitu loh. Jadi pajak ini harus hadir dengan nyaman, harus bisa mendukung dunia usaha, harus membawa keadilan. Seperti tadi Pak Rifki katakan, harus bisa memberikan sebuah kesejahteraan, pemerataan. Bagaimana kalau pajak ini dikenakan kepada orang-orang kecil? Ini sesuatu yang nggak masuk akal kalau menurut saya. Harus dibalik.
orang-orang yang punya kekayaan harus diberikan kepada negara untuk didistribusikan ke dalam bentuk kesejahteraan. Dan ini akan meningkatkan sebuah kemampuan dari masyarakat kecil untuk nanti naik kelas. Dari Intak sendiri melakukan penelitian, UKM ini tidak ada yang mau dari penelitian kami ya, tidak ada yang mau naik kelas. Padahal pemerintah bilang UKM harus naik kelas, menjadi pengusaha. Kekhawatiran mereka apa berdasarkan dari Intak? Satu cuma pajak ketakutan. Karena kalau mereka naik menjadi perusahaan, menjadi omsetnya besar, pajak datang. Dan mereka nggak ngerti apa-apa. Makanya kalau mereka pengen mengembangkan, ya besarkan aja. Buat toko-toko, banyakin tokonya. Bukan membesarkan, bukan. Ini kan kurang sehat. Nah seperti ini harus dipikirkan oleh pemerintah. Kalau cuma neken ke rakyat itu mudah kok. Tapi jangan sampai kita membuat kesalahan. Dari 83 sampai sekarang 40 tahun kita membangun pajak. Kalau menurut saya ada yang salah atas sistem pajak yang dibangun ini. Baik. Dan ini yang harus dievaluasi. Mau kemana kita membawa arah dari pemungutan pajak ini? Sekarang ini kan kita semua saling melempar atas masalah APBN. Tapi kan sebenarnya ini sudah saya prediksi dari 2010, pajak itu bukan target. Ini akan menjadi sebuah masalah ke depan. Tapi kalau pajak menjadi sebuah masalah, kita dengar beberapa waktu lalu di mana ada gerakan untuk tidak bayar pajak itu melihat dari kondisi korupsi, lain hal semacamnya gitu. Apakah Anda juga menilai itu hal yang wajar disuarakan oleh masyarakat terkait dengan hal tersebut? Saya tidak setuju. Karena apa? Karena ada beberapa tokoh masyarakat ya dari organisasi keagamaan juga menyatakan untuk membuat fatwa menolak bayar pajak. Saya juga tidak setuju. Kenapa? Janganlah kita membuat apalagi sampai anarkis, demo segala macam karena akan menimbulkan masalah baru. Karena apa? Pajak ini menutup 80% dari APBN. Kalau kita melakukan demo segala macam, apalagi itu akan berpengaruh pada ekonomi, pada APBN kita, dan itu akan menimbulkan masalah baru, krisis, yang kena dampak rakyat kecil lagi. Baik. Iya, jadi harus apa? Ya kita sama-sama duduk. Saya mengusulkan pemerintah untuk merancang sebuah grand design pajak, sebuah arah yang jelas dari sistem pajak kita. Kita tidak bisa membangun pajak hanya memungut, tahun depan kita targetkan lagi, pungut lagi, targetkan lagi, nggak bisa. Pajak itu seperti pohon yang harus dirawat, diberikan pupuk supaya besar. Dari besar itu menimbulkan potensi-potensi pajak yang akan memberikan penguatan kepada bangsa ini. Tanpa rasa terpaksa. Saya langsung ke Bang Rifki. Bang Rifki, menurut Anda strategi paling efektif dalam menggenjot penerimaan pajak tanpa harus mengorbankan kelas menengah ataupun wong cilik, seperti apa kira-kira? Sebetulnya cara paling efektif untuk meningkatkan penerimaan perpajakan dalam segala kondisi adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Gitu. Jadi kalau ekonominya tumbuh, income masyarakat meningkat, secara otomatis penerimaan perpajakan juga meningkat. Gitu. Ini terlepas dari berbagai permasalahan perpajakan ya, misalnya informal sektor yang tinggi, tax ratio yang rendah segala macam. Kalau ekonominya tumbuh secara sehat, pasti penerimaan perpajakan itu meningkat. Artinya apa? Artinya bagaimana cara kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi gitu. Apakah lapangan kerja tercipta atau enggak? Investasi masuk atau enggak? Gitu. Bisnis ekspansi atau enggak? Gitu. Nah ini yang di Indonesia menjadi isu. Sekarang ekonomi ini tumbuhnya enggak berkualitas, tumbuhnya enggak produktif. Makin banyak orang masuk sektor informal. Nah ini yang menyebabkan kemudian daya bayar masyarakat untuk penerimaan perpajakan juga semakin rendah. Kita dari dulu selalu punya rencana atau planning untuk belanja negara seperti apa. Ada program A, program B, program C. Tapi apakah pernah dikaji seberapa produktif belanja ini untuk mengenerate penerimaan perpajakan? Seberapa produktif belanja-belanja ini kemudian meningkatkan income masyarakat untuk bisa membayar pajak. Nah itu yang saya rasa masih missing. Nah itu yang ideal. Tentu itu bukan hal mudah, tapi itu cara yang paling pasti untuk meningkatkan perpajakan. Baik, tadi sempat dengar terkait dengan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Saya langsung ke Pak Sidi. Pak Sidi, menurut pandangan Anda, bagaimana sebenarnya kita untuk menjaga penerimaan negara tanpa harus mengorbankan iklim investasi dan juga penciptaan lapangan kerja? Oke, sebetulnya yang kami cari, dunia usaha cari adalah keseimbangan antara kewajiban yang dituntut dan hak yang dipenuhi.
Oke. Ya, sehingga dalam arti apa pajak yang sudah dibayarkan dan apa pajak itu ada hak dan ada kewajibannya. Oke. Ya. Dunia usaha itu sangat spesifik sekali, sangat sensitif sekali dengan yang namanya kepastian. Iya. Ya, kepastian aturan, Iya. kepastian waktu, Iya. kepastian penerapan, ya, dan kebijakan yang tentu berimbang. Ya, jadi antara intensifikasi, ekstensifikasi harus berjalan seimbang. Sehingga dengan demikian itu, dengan adanya kepastian itu, tentu akan timbul keleluasaan atau kelegaan compliance yang lebih tinggi. Oke. Tanpa adanya kepastian aturan, kepastian waktu, kepastian penerapan yang bisa berbeda-beda, seperti tadi yang saya sebutkan di awal mengenai restitusi, yaitu yang merupakan hak wajib pajak, itu akan menimbulkan suatu tantangan tersendiri. Oke. Kelegowoan, keikhlasan membayar pajak itu menjadi satu yang Dan itu satu prinsip self assessment dari kekuatan pajak kita. Iya, sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Baik. Itu yang harus diperkuat. Tapi kalau dia melihat kacamata sekarang sebenarnya Pak Basuki gitu, tadi Pak Basuki mengatakan ada fear, ada ketakutan gitu untuk masyarakat, untuk membayar pajak, untuk bisa dikatakan level up their business gitu ya, karena balik lagi takut dikenakan pajak yang lebih besar lagi gitu. Dan tapi kan bagaimanapun perekonomian harus berjalan gitu kan, negara juga harus berjalan dengan dengan pemasukan, terutama dari perpajakan gitu. Iya, ini yang saya katakan. Sekarang ini kita terjebak oleh situasi. Tidak ada pilihan lain, harus nekan kepada rakyat. Itu yang jadi masalah. Sekarang makanya saya katakan ini harus dievaluasi kebijakan ini. Kita masih ada waktu, asal kita benar-benar serius. Kemudian tadi Pak Rifki katakan bahwa pajak ini harus kembali kepada rakyat dalam bentuk penguatan ekonomi. Itu akan menumbuhkan potensi pajak. Jangan sekarang rakyat kondisi sulit, lapangan kerja sulit, terus ditekan. Ini satu yang salah. Sekarang coba dikalkulasi. Berapa pajak yang didapat oleh pemerintah, terus berapa kerugian dari menurunnya ekonomi rakyat atau daya beli masyarakat di situ. Itu kan harus dihitung itu. Belum lagi yang paling mengerikan adalah rasa takut masyarakat terhadap pajak. Ini yang harus diperhatikan. Jadi kalau saya lihat seharusnya sangat mudah untuk membuat kebijakan pajak ini, di mana pemerintah harus melihat pajak itu bukan segala-galanya untuk menyelesaikan problem negara ini, termasuk menutup APBN. Pajak harus menumbuhkan rasa memiliki dari rakyat. Itu yang harus ditumbuhkan, bukan ditekan terus. Banyak masyarakat yang mengatakan kepada saya mau bayar pajak kok. Tapi tolong jelas gitu. Jangan, karena apa? Korupsi pajak ini juga luar biasa. Dan mereka itu berboncengan atau mendompleng dari kepentingan pajak itu. Dan undang-undang dijadikan alat untuk menekan masyarakat loh. Rasa takut, rasa apa. Tapi di sisi lain nanti itu ada yang namanya tanda kutip negosiasi. Jadi negosiasi ini menjadi sebuah peluang petugas-petugas pajak untuk melakukan tekanan kepada masyarakat. Dan rakyat itu ketakutan karena rakyat ini berhadapan dengan negara. Iya. Nah, inilah yang menjadikan korupsi pajak ini sulit untuk diberantas. Saya ke Pak Sidi. Pak Sidi, apakah juga dunia usaha merasakan ada tekanan-tekanan seperti itu Pak disampaikan oleh Pak Basuki gitu, bahwa itu menyebabkan akhirnya fear juga dari sisi dunia usaha? Ya, itulah tadi yang saya sampaikan, perlunya keseimbangan antara kewajiban yang dituntut dan hak yang dipenuhi. Sehingga kalau adanya keseimbangan ini karena akan menciptakan juga kepastian. Dunia usaha sangat membutuhkan kepastian. Dengan kepastian akan juga timbul kepercayaan antara otoritas dan juga wajib pajak. Oke, menarik sekali. Saya langsung Mbak Rifki, tax ratio kita rendah. Apakah memang karena memang tidak kuat untuk mengkolek pajak, ataukah memang kita dinilai buruk dalam tata kelola korupsi di dunia perpajakan, atau apa sebenarnya mendasari kita itu? Kombinasi dari semuanya gitu, bahwa kita ada isu dari informal sektor kita yang sangat besar sehingga tax ratio kita itu jadi rendah, itu iya ada. Tadi problem dari masih di ekstensifikasi itu sendiri juga ada. Tapi terkait isu compliance pun juga ada gitu. Kita sebetulnya dalam banyak diskusi di luar perpajakan, banyak protes dari masyarakat itu bagaimana pemerintah mengelola uang negara gitu. Ini kan sebetulnya compliance bayar pajak dalam kondisi ekonomi yang sehat, itu masyarakat melihatnya bukan sebagai cost,
bukan sebagai beban, tapi as investment. Iya. Saya membayar untuk mendapatkan infrastruktur yang bagus. Iya. Saya membayar untuk mendapatkan layanan kesehatan yang prima, gitu. Sekarang kemudian kita membayar pajak, tapi masyarakat selalu banyak mengeluh. Pemerintah melakukan kebijakan ini, belum kalau kita bicara terkait adanya korupsi misalnya. Nah itu yang membuat ketidakpuasan masyarakat sehingga compliance-nya pun juga semakin rendah gitu. Jadi memang banyak faktor ini kemudian secara kombinasi menimbulkan kondisi perpajakan yang terjadi di hari ini. Lalu kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Mungkin kita coba beranggapan bahwa kita didengarkan pemerintah dan itu bisa jadi masukan buat pemerintah gitu saat ini, bahwa apa yang dilakukan pemerintah supaya pajak ini tidak memberikan fear kepada masyarakat kelas menengah terutama, dan tidak kesannya adalah menyasar kelas menengah gitu. Apa yang harus dilakukan sebenarnya? Pertama, mungkin kita bisa lihat dari kondisi-kondisi sebelumnya. Tax ratio kita ini sudah berdekade-berdekade cukup rendah. Tapi kita harusnya mengembalikan fungsi fiskal itu sebagai counter cyclical. Artinya apa? Contoh misalnya saat pandemi COVID, pemerintah bukan menaikkan pajak, tapi memberikan insentif, insentif perpajakan, memberikan subsidi. Jadi saat tertekan, justru APBN ini justru mengakomodir daya beli masyarakat. Saat ekonomi pulih, baru pajak dikembalikan seperti semula. Nah sekarang saatnya ini masyarakat kondisi ekonomi sedang tertekan. Bukan waktu yang tepat untuk kemudian menekan perpajakan. Justru ini adalah kondisi untuk memberikan insentif, stimulus agar dunia usaha, rumah tangga ini bisa kembali ke daya beli yang normal, baru kemudian pajaknya dikolek kembali. Nah itu saya rasa paling tidak quick win yang harus dilakukan untuk kemudian bisa merestore paling tidak agar masyarakat tidak takut membayar pajak, karena dia tahu dia akan terlindungi saat dia dalam kondisi sedang tertekan. Baik, saya langsung ke Pak Sidi. Pak Sidi, gimana Pak supaya pemerintah itu mungkin tidak hanya menyasar dunia usaha ya sekarang sudah tertekan dengan kurs rupiah yang semakin tinggi, semakin melemah, kemudian juga ada desain global. Apa sebenarnya? Ya, jadi kan pepatah bilang banyak jalan menuju Roma ya. Jadi saat ini memang yang penting adalah kalau buat dunia usaha kepastian tadi. Selain itu effort harus lebih banyak kepada ekstensifikasi. Jadi kita mengenal di dunia ini ada yang namanya shadow economy. Nah, shadow economy ini memiliki peranan cukup besar terhadap PDB, yang mana penerimaan perpajakan dari shadow economy ini belum terlalu maksimal. Sehingga saya rasa ini bisa menjadi suatu celah, suatu sumber baru, sehingga pajak itu tidak menyasar yang itu-itu saja. Oke. Pak Basuki, terakhir sekaligus menutup program kita pada malam hari ini, bagaimana agar pajak itu tidak itu-itu aja gitu yang disampaikan oleh Pak Sidi. Apa seharusnya harus dilakukan supaya nggak kelas menengah lagi yang ditekan, dunia usaha lagi juga semakin terhimpit dengan kondisi saat ini. Apa yang dilakukan pemerintah untuk mendapatkan pemasukan baru nih, tidak mengandalkan itu? Jadi saya cerita tentang sejarah kenapa pemerintah beralih ke pajak. Dari tahun 80-an ke bawah kita booming minyak. Waktu itu kita luar biasa, bahkan kita menjadi anggota OPEC ya. Kita menghasilkan minyak yang luar biasa. Tapi minyak itu kita tidak perlu pajak waktu itu. Pajak tidak sesukses sekarang ya, dalam arti tanda kutip semua dipajakin gitu. Tapi bertumbuh kepada minyak. Tapi minyak waktu itu dikorupsi luar biasa di Pertamina. Akhirnya apa? Saat kita sudah tidak punya minyak lagi, kita dikeluarkan dari OPEC, pemerintah mulai merancang sebuah reformasi pajak tahun 83. Tapi pemahaman pajak di sini masih diartikan target. Jadi pajak ini belum ditangani secara mendasarkan pada ilmu, kaidah dari pajak itu sendiri gitu. Jadi yang terjadi sekarang ini terulang lagi. Waktu dulu minyak, sekarang pajak. Harusnya waktu kita booming minyak itu dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penguatan sumber daya manusia untuk kita bisa bersaing dengan mengelola sumber-sumber alam kita. Nah, pajak pun sekarang begitu. Makanya saya mengusulkan pemerintah untuk pelan-pelan merancang sebuah peta jalan, grand design pajak, mau dibawa kemana arah ini. Jangan sampai pajak ini terus hanya target, akhirnya kita bertengkar, kita ribut terkait pajak, pengusaha tidak nyaman, masyarakat ketakutan, pemerintah juga kebingungan.
petugas-petugas pajak di lapangan nanti dicerca masyarakat. Yes. Dia kecapean sendiri nanti. Iya. Iya. Nah itulah, jadi kita minta pemerintah untuk merancang lebih jelas atas arah dari perpajakan kita ini. Baik, next kita lihat tunggu kira-kira ke depannya seperti apa dengan arah atau roadmap atau blueprint perpajakan Indonesia ke depannya seperti apa. Jangan sampai ada ketakutan, ada kekhawatiran, tidak ada keikhlasan untuk membayar pajak karena mungkin masyarakat hingga sini masih belum bisa merasakan pajak buat mereka seperti apa gitu ya. Kita harapkan depannya kan seperti itu. Sebenarnya Pak Basuki, terima kasih Pak Sidi, terima kasih Mbak Rifki sudah hadir di Ekonomik pada malam hari ini. Dan inilah akhir dari Ekonomik malam hari ini. Tetap ingat episode kali ini memang udahan, tapi semoga wawasan dan cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa.